Bapak dalam surga, terima kasih buat sesi yang luar biasa di sesi pertama. Dan kami percaya kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa lagi di sesi-sesi berikutnya. Sampai pada closing, kami percaya bahwa kehadiran kami tidak pernah sia-sia. Because you are here, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang percaya mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir, semua undangan, semua peserta yang ada. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda pada One Day Retreat. One Day Retreat berbeda dengan conference. Conference kami adakan setahun sekali. One Day Retreat biasanya kami adakan menurut sebuah kebutuhan. Ini yang pertama, tapi saya benar-benar digerakkan bahwa pelayanan yang dibuat oleh Lighthouse ini, setiap conference, setiap seminar, retreat yang dibuat adalah untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Dan bukan hanya tubuh Kristus, sebenarnya kami juga perlu. Kami ada bukan hanya untuk melayani Anda, tapi kami ada juga untuk dididik, diajar di tempat ini. Saya ini adalah pendeta yang punya hati gembala gitu ya. Susah negor orang. Tapi saya tegur lewat khotbah saya gitu ya. Jadi teman-teman Lighthouse, keluarga Lighthouse, dengar baik-baik apa yang saya katakan hari ini. Oke, mari pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Alkitab berkata, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Menarik sekali dia berkata yang terpenting untuk berhasil. Sebagian orang yang Kristen akan menaruh di sana doa, puasa, baca Alkitab, ibadah, gereja, saat teduh. Tetapi pengkhotbah tidak sementara bicara itu. Dia berkata yang terpenting untuk berhasil adalah wisdom, hikmat. Kenapa? Sebab doa, puasa, ibadah, saat teduh, baca Alkitab itu bukan untuk keberhasilan, kesuksesan ukuran kita, tetapi untuk memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Saya berdoa bukan supaya saya berhasil, saya berdoa supaya saya punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya berpuasa, saya baca Alkitab, saya beribadah, saya melayani. Bukan supaya saya berhasil, tujuan utamanya adalah supaya saya punya hubungan intim dengan Tuhan. If you want to be success, kalau Anda mau berhasil, maka dia berkata yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Dia tidak bicara tentang yang lain, dia bicara soal hikmat. Nah, apa itu hikmat? Kalau Anda pergi ke Amsal pasal yang keempat, Amsal pasal yang keempat, Amsal pasal keempat ayat yang ke-7, Amsal pasal 4 ayat ke-7 berkata, permulaan hikmat, Amsal 4 ayat 7 berkata, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. The company of wisdom is always understanding. Teman dari hikmat, pasangan dari hikmat adalah pengertian. Tetapi saya tidak akan bawa itu dulu sebentar. Sebentar saya akan taruh. Tapi perhatikan baik-baik ayat 7 dia berkata permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Tapi dalam bahasa Inggris King James Version saya suka untuk ayat itu. Sebab dalam King James Version dia berkata begini. Wisdom is principal thing. Hikmat adalah hal-hal yang prinsip. Hikmat adalah hal yang prinsip. Principal thing. Nah, apa itu prinsip? Dalam bahasa Inggris kata prinsip berasal dari kata prince, pangeran. Nah, Anda berkata apa hubungannya pangeran dengan prinsip? Pangeran adalah ketika seorang raja meninggal, maka Anda tidak perlu repot-repot cari siapa yang akan menggantikan sang raja. Anda hanya perlu cari pangeran yang dimiliki oleh sang raja. Sebab pangeran adalah the first in line. Yang pertama dalam sebuah urutan. Kalau tidak ada pangeran, tidak ada putri, baru ada cari siapa menteri yang paling baik. Baru ada cari siapa tetangga yang paling bagus. Tetapi selama sang raja masih punya penerus pangeran dan putri, maka mereka selalu menjadi the first in line. Yang pertama dalam sebuah urutan. Itu sebabnya arti prinsip, sama-sama bilang prinsip. Berarti yang pertama, yang utama, yang terpenting, yang terdahulu. Itulah arti sebuah prinsip. Matius 6:33 misalnya. Dia berkata carilah apa? Dahulu, prinsip. Ini prinsipnya.
bertanya bagaimana caranya supaya saya punya pelayanan yang baik. Prinsipnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana supaya saya bisa punya keluarga yang sakinah, mawaddah, barokah? Ya, jawaban sederhana adalah prinsip nomor 1. Nomor 2 komunikasi, nomor 3 punya uang banyak, nomor 4 sayang-sayang istri. Tapi nomor 1 carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana supaya pekerjaan saya baik? Anda mungkin harus punya modal yang besar, Anda harus punya strategi bisnis. Tetapi nomor 1 prinsipnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prinsip adalah the first, yang pertama. Yang lain boleh yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya. Tetapi yang pertama itu selalu menjadi sesuatu yang prinsip. Yang pertama, yang terutama, yang harus didahulukan, yang terpenting. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal 12, dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Ibrani 12 ayat 1, Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ketika Anda mengerti hikmat, Anda mengerti prinsip, maka Anda dan saya bisa membedakan mana yang terpenting di antara semua yang penting. Anda akan bisa membedakan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Kalau Anda dan saya mau mengalami akselerasi, Ibrani 12 ayat 1 berkata belajar menanggalkan bukan cuma dosa loh, dia berkata beban. Sebab ada orang tanpa sadar mau mengalami akselerasi tanpa pernah mau menanggalkan beban dalam kehidupannya. Sakit hati kita, benci kita, marah kita, kepahitan kita, masa lalu kita. Dan as long as Anda masih punya beban, kita tidak akan pernah bisa berlari cepat, mengalami akselerasi dalam hidup Anda dan saya. Hikmatlah yang membuat kita mengerti mana yang terpenting dan mana yang kurang penting. Bukan berarti tidak penting, penting, tetapi mana yang terpenting. Ayat 2 berkata, dia berkata inilah yang terpenting, this is wisdom. Inilah hikmat. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Inilah yang harus jadi fokus kita. Inilah yang harus menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Siapa? Kepada Yesus. Oke, saya punya masalah. Tetapi fokusmu yang terpenting, wisdom yang harus Anda miliki adalah Anda harus singkirkan semua masalahmu dan mulai kembali berfokus pada Yesus. Inilah yang terpenting, dia berkata pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan yang dengan apa? Mengabaikan, sama-sama bilang mengabaikan. Kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita disediakan bagi dia yang sekarang duduk. Jadi Anda dan saya mungkin punya salib, Anda dan saya mungkin punya hinaan orang pada kita. Anda sementara punya beban-beban, dia bilang abaikan. Tadi ayat 1 dia berkata tanggalkan. Ayat 2 dia berkata abaikan, lepaskan. Dan fokus kembali kepada Yesus. Yang membawa tujuannya terus bagaimana dengan persoalan saya. Bagaimana dengan masalah saya. Dia akan pakai itu semua untuk membuat imanmu mencapai kesempurnaan. Sebab tanpa itu semua iman Anda dan tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Beriman pada Yesus di masa senang tidak akan pernah membuat Anda benar-benar sempurna. Anda harus mengalami Yesus masa senang. Anda juga harus mengalami Yesus masa buruk. Anda harus mengalami Mazmur 23, gunung yang indah, yang ada padang rumput yang hijau, ada jalan yang benar, ada sungai yang tenang. Tetapi Anda juga harus mengalami lembah kekelaman, di mana Anda berjalan hanya mengandalkan Dia, bersama dengan Dia, gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Ada banyak orang hanya mau padang rumput yang hijau,
tapi tidak pernah mau lembah kelam, maka Anda tidak akan pernah sempurna. Jesus in good times, Jesus in bad times. In every times, still Jesus. Itu saja. Nah, hikmat yang membuat kita bisa memilah itu semua. Makanya Pastor Michael, kemarin kita ketemu dalam internal fellowship like house. Dan mengingatkan saya. Dan saya percaya ketika Anda dan saya baca Alkitab, harus ada 3 hal yang kita tarik keluar dari Alkitab. Nomor 1, kita harus menarik janjinya. Sama-sama bilang janji. Nomor 2, kita harus menarik keluar nubuatannya. Sama-sama bilang nubuat. Dan nomor 3, kita harus menarik keluar prinsipnya. Sama-sama bilang prinsip. Setiap kali kita baca Alkitab, 3 hal yang harus kita bisa ambil dari sana. Janjinya, nubuatannya, dan prinsipnya. Janjinya bicara tentang apa yang Tuhan mau beri bagi Anda dan saya. Janji bicara tentang apa yang Tuhan mau berikan bagi Anda dan saya. Intensi kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Nomor 2, nubuatan, saya percaya itu yang Tuhan mau kita kerjakan dan lakukan. Terima nubuat bukan hanya supaya tahu. Pastor Michael berkata, nanti ada akan goncangan besar berbahaya di Surabaya. Oh, nanti disebarin di luar, viral lagi. Pastor Michael bilang, siap-siap. Nanti ada goncangan besar. That's not what God meant. Itu bukan maksud Tuhan ketika dia melepaskan sebuah perkataan nubuatan. Dia mau ketika kita mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, dia tunggu respon kita terhadap keadaan itu. Satu kali Agabus dalam Kisah Para Rasul berkata, akan ada kelaparan. Para rasul hari itu orang Kristen tidak berkata, "Weh, ada berita baik, ada nubuat, ada bocoran dari sorga. Bahwa tahun depan akan ada kelaparan." No, Alkitab berkata ketika mereka tahu ada kelaparan, mereka mengumpulkan keuangan untuk membantu orang-orang yang akan menghadapi kelaparan. Respon. Anda lihat ketika dia melepaskan nubuat, dia memberi nubuat, dia mau kita melakukan sesuatu yang dia mau kita kerjakan dan lakukan. Prinsip janji, dia memberitahu apa yang dia ingin kita terima. Nubuat, dia memberitahu apa yang ingin kita lakukan. Nomor 3, prinsip, dia mau kehidupan yang dia mau kita hidupi. Prinsip membuat kita mengerti gaya hidup, lifestyle, kehidupan yang harus Anda dan saya hidupi. Makanya dalam prinsip, Ulangan pasal 6 ayat 17 ada 3 hal lagi. Dalam prinsip, Ulangan pasal 6 ayat 17. Ulangan 6 ayat 17. Ulangan 6 ayat 17, hari ini anggaplah satu SKS dari saya. Ulangan 6 ayat 17 berkata, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan. Ada 3 bentuk, kembali lagi. Menurut saya ini bagian dari prinsip. Perintah, apa yang harus kita lakukan. Peringatan, apa yang harus kita jauhi. Dan ketetapan, bicara tentang apa yang harus kita perhatikan. That's prinsip. Jadi satu kali Anda terima perintah, Anda tahu apa yang harus kita lakukan. Anda terima peringatan, kita tahu apa yang harus kita jauhi. Tapi ketika kita tahu ketetapan, kita tahu apa yang harus kita perhatikan. Itu prinsip dan itu lahir dari sebuah wisdom, sebuah hikmat. Untuk mengetahui dan bisa membedakan mana yang terpenting di antara yang penting, mana yang penting di antara yang tidak penting. Nah kalau begitu pertanyaannya adalah saya mau bawa Anda pada where is wisdom? Di mana itu hikmat? Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus pasal ketiga. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-15 mulai. Hari ini banyak baca ayat supaya semua yang absen saat teduh lunas hari ini. Yakobus pasal 3 ayat 15. Yakobus 3:15 berkata, itu kita masih belum tahu itu sebab kita langsung ayat 15. Tetapi sebentar kita akan lihat itu, apa itu sementara tangkap saja. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Kalau bukan dari atas berarti hikmat dari bawah. Apa itu hikmat yang dari bawah? Dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Kemudian dia berkata ayat 16, apa itu? Jadi ada 2 jenis hikmat, hikmat dari atas dan hikmat dari bawah. Tapi apa itu hikmat yang bukan dari atas tapi hikmat dari bawah? Ayat 16 berkata, sebab di mana ada apa?
iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, Yakobus berkata iri hati dan mementingkan diri sendiri, ego, adalah wisdom, hikmat. Hanya bukan hikmat dari atas, tapi hikmat dari bawah. Tapi tetap itu adalah sebuah hikmat. Pertanyaan saya, kalau begitu apakah orang dunia bisa berhasil dengan hikmat? Hikmat dunia bisa. Tetapi ada hikmat yang bukan dari Tuhan, tapi hikmat dari bawah. Dan dia berkata iri hati, dia jelas sekali. Kalau Anda kembali ke ayat 14, Anda coba lihat ayat 14. Kata itu yang dimaksudkan ayat 15, dia berkata ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Itu pasangan yang tak terlepaskan. Suami istri, istri hati dan egois, itu suami istri yang tak terpisahkan. Dan dia berkata, ini loh hikmat. Nah, pertanyaan saya sederhana. Di mana iri hati itu berasal? Di mana ego itu berada? Di mana? Di otak apa di hati? Di hati. Kan tidak ada iri otak kan? Nggak ada. Yang ada iri hati. Berarti kalau iri hati dan ego itu wisdom, di mana letak wisdom? Di otak atau di hati? Di hati. Apa yang ada di otak? Kepintaran. Apa yang ada di otak? Kepandaian. Apa yang ada di otak? Pengetahuan. Tetapi hikmat tidak ada di otak. Hikmat ada di hati. Makanya ayat 17 lihat. Tetapi hikmat yang dari atas. Ini hikmat. Perhatikan, hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Kemurnian ada di mana? Hati. Selanjutnya, pendamai. Damai ada di mana? Hati. Peramah, ramah ada di mana? Hati. Penurut, penurut ada di mana? Hati. Penuh belas kasihan ada di mana? Hati. Buah-buah yang baik tidak memihak, tidak munafik. Dia bicara tentang the condition of heart and not the condition of your IQ. Sebab kalau bicara soal otak, Anda bicara soal kepintaran. Tapi kalau Anda bicara soal hikmat, Anda bicara tentang kondisi hati. Makanya Tuhan Yesus berkata, cerdiklah seperti ular, tapi tuluslah seperti merpati. Menjadi cerdik bukan berarti menghilangkan ketulusan. Menjadi tulus juga bukan berarti Anda tidak jadi cerdik. Ketulusan dan kecerdikan harus berjalan bersama-sama. Sebab cerdik tanpa tulus namanya licik, sama-sama bilang licik. Tulus tanpa cerdik namanya bodoh, sama-sama bilang bodoh. Tetapi ketulusan dan kecerdikan menjadi bijaksana, sama-sama bilang bijaksana. Bilang sama sebelah jangan licik, bilang sama sebelah jangan bodoh, bilang sama sebelah jadilah bijaksana. It's in the heart. Itu ada di hati. Bukan ada di otak. Makanya dia tidak mengajar hikmat, dia berkata mintalah hikmat. Mazmur 51 berkata, dan Allah akan memberitahukan, bukan mengajar. Dia memberitahukan. Hikmat adalah sesuatu yang diberi. Hikmat menurut saya adalah informasi supranatural dari Tuhan. Itu kunci hikmat. Hikmat membuat kita menjadi tahu, oh ini posisi hati, kondisi hati kita yang sesungguhnya. Amsal pasal 2, saya masih tekankan pada hikmat tidak di otak, hikmat ada di hati. Amsal pasal 2 ayat 10, Amsal pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Amsal pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Perhatikan. Amsal suka membandingkan orang fasik, orang bebal, orang tulus, orang fasik, orang benar. Dia suka membandingkan. Tapi lihat Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwa. Dia bicara soal hikmat, dia bicara soal pengetahuan. Lihat ayat 11. Hasil dari hikmat, dia berkata ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Hasil dari pengetahuan, kepandaian akan menjaga engkau. Orang yang berhikmat adalah orang yang bijaksana. Orang yang berpengetahuan adalah orang yang pandai. Kebijaksanaan akan menjaga engkau. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Dua hal yang berbeda.
Lihat ayat 12. Hasil dari hikmat, kebijaksanaan. Hasil dari kebijaksanaan ayat 12. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Orang yang punya wisdom, bijaksana, wise, dia akan terlepas dari jalan yang jahat. Tapi orang yang punya pengetahuan, punya kepintaran, kepandaian, ayat 12 bagian B, dia berkata, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Orang yang pintar, orang yang pandai, dia bisa, dia tidak bisa, dia sangat sulit untuk ditipu. Tapi orang yang bijaksana, dia akan ada pada jalan yang benar. Tidak ada pada jalan yang jahat. Anda lihat, hikmat dan kepandaian selalu adalah dua hal yang berbeda. Nah, sekarang saya bawa Anda, mari lihat kisah Rasul, satu raja-raja, maafkan saya. Satu raja-raja pasal yang ketiga. Satu raja-raja pasal ketiga. Satu raja-raja pasal 3, perhatikan baik-baik. Satu raja-raja 3 ayat 12, satu kali Salomo ditanya Tuhan, dalam mimpinya dia tidur, Tuhan tanya sama Salomo, apa yang engkau mau supaya aku berikan kepadamu? Kekayaan atau kemuliaan? Salomo berkata, bukan kekayaan, bukan kemuliaan, berikan kepadaku hati yang menimbang segala perkara. Ayat 12 Tuhan bilang begini, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu, apa? Otak atau hati? Hati. Sekali lagi, hikmat itu ada di hati. Dan dia berkata, hati yang penuh hikmat, dan hikmat tidak boleh dipisahkan dari pengertian. The key to the wisdom is understanding. Kunci dari mendapatkan hikmat adalah Anda harus punya pengertian, understanding. Saya suka kata understanding. Understanding berarti I'm stand under. Saya berdiri di bawah. Ibu-ibu, kalau Anda mau mengerti suami Anda hanya bisa mengerti suami Anda kalau Anda menempatkan dirimu di bawah dia. Anda harus bisa melihat bahwa kepentingannya dia, pemikirannya dia hari itu saat itu harus lebih penting daripada kepentingan dan pemikiran Anda. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa pernah mengerti seseorang. Tidak akan pernah bisa mengerti. Sudah jelas-jelas suami tidak suka makan rebung. Anda paksa beli makan itu lumpia Semarang. Coba. Itu kan yang pertama. Coba terus. Seakan-akan apa yang saya suka, kamu harus suka. Tapi kalau Anda mau merendah sebentar, Anda akan tahu bahwa dia punya trauma dengan rebung. Dulu waktu kecil, waktu keselak makan rebung. Anda hanya bisa memahami seseorang ketika Anda dan saya tidak menempatkan diri lebih tinggi daripada orang itu. Itu sebabnya Paulus mengingatkan, dia berkata, marilah kita menganggap bahwa kepentingan orang lain dalam hidupmu bersama, kepentingan orang lain itu lebih penting daripada kepentingan. Sebab kita tidak akan pernah bisa bersatu. Saya percaya bahwa kesatuan, unity is not uniformity. Unity is harmony. Menjadi satu bukan berarti menjadi seragam. Menjadi satu bukan mana masing-masing bisa ada dalam perbedaannya. Tetapi kita bisa menghargai perbedaan masing-masing. Bergandengan tangan for the same purpose. Tujuan yang sama. Saya sudah sampai pada sebuah kesimpulan. Dan saya ngomong juga dengan Pastor Michael. Saya berkata, saya mulai menyadari dulu saya berpikir church is people, period. Gereja adalah orang, titik. Tapi ketika mulai menjadi penggembala, jadi gembala yang ada di Lighthouse yang sangat luar biasa ini. Haleluya. Saya belajar satu hal. Kami punya perbedaan. Kami punya kekurangan dan kelemahan masing-masing. Kami punya kelebihan masing-masing. Tapi bagaimana kami belajar punya visi yang sama. Yang Tuhan taruh dalam sebuah kepemimpinan. Bergandengan tangan sama-sama.
for the vision. Dan kalau kita menjalani visi, maka Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk bekerja bersama-sama membangun visi itu. Pastor Michael berkata, without vision, people perish. Tanpa visi, Anda boleh punya banyak orang, tapi orang yang Anda pimpin akan binasa. Tetapi tanpa orang, visi tidak bisa dibangun. Saya setuju. Tapi kalau Tuhan yang kasih visi, Tuhan punya orangnya. Tuhan kasih visi, Tuhan punya pasukannya. Tuhan kasih visi, dia punya gembalaannya. Tuhan kasih visi, dia punya remnannya, orang-orang sisanya. Untuk bekerja sama-sama for a vision. Saya coba jelaskan pada Anda. Saya tidak semata-mata, mari buat acara. Dengar, kalau hanya karena ide, saya sudah sampai 4 kali saya coba jelasin ke beberapa orang yang berbeda hari ini di sini. Saya bilang hanya karena ide, maka apa yang kami buat hari ini hanyalah program. Tetapi ketika we found the need, kita temukan sebuah kebutuhan. Makanya kami menyerahkan, saya mau menyerahkan. Biarlah apa yang kami perbuat hari ini, semua jerih payah rekan-rekan teman-teman di Lighthouse hari ini adalah supaya tubuh Kristus bisa dibangun, dibangkitkan bersama-sama. Sebab kami menemukan ada sebuah kebutuhan. Ada sebuah kebutuhan hari ini untuk diperlengkapi dan memperlengkapi. Kenapa Michael banyak bicara tentang leadership, tentang kepemimpinan, tentang menjadi gembala? Ya sebab memang itu visi kami sejak dari semula bersama-sama, sejak di conference. Sebab kalau tidak, saya hanya punya ide, saya hanya punya program, dan orang akan capek dengan program. Tetapi kalau saya punya visi, saya tahu kebutuhan yang harus diraih. Maka saya mengerti, saya sementara mengerjakan sesuatu demi Tuhan, atas nama Tuhan. Ketika Anda temukan sebuah kebutuhan, kapan kita bisa ketemukan kebutuhan? Stand under. Berdiri di bawah. Sebab selama Anda tidak pernah menempatkan diri di bawah, you will not understand. Anda tidak akan pernah mengerti. Michael tadi bicara tentang pintu. Dan saya tahu ada budaya-budaya tertentu di mana pintu sengaja dibuat lebih rendah dari tinggi rata-rata orang. Kenapa? Supaya ketika kamu masuk pintu sebuah rumah, kamu harus menundukkan. Ketika kita masuk di rumah Tuhan, Anda dan saya harus bersedia merendahkan hati untuk tunduk. Kalau ini rumah Tuhan, ini peraturan Tuhan, ini peringatan Tuhan, ini ketetapan Tuhan, ini budaya kerajaan surga, dan kita masuk tunduk, bukan membawa budaya kita, bukan membawa aturan kita, bukan membawa kehendak kita. Anda harus bersedia nunduk, baru Anda bisa masuk. Ada banyak orang berusaha masuk tanpa pernah nunduk, makanya kepalanya pusing terus. Kebentur terus. Kok begitu? Kok begitu? Ia mengampuni. Kalau orang lain yang sakit hati harus mengampuni. Tapi kalau saya yang sakit hati, tunggu dulu. Kok begitu? Sebab Anda pusing, sebab Anda tidak mau tunduk. Anda tidak mau merendahkan hati. Mazmur 51, ada 4 spirit, ada 4 roh. Keadaan manusia yang dia mau untuk kita miliki. Nomor 1, the spirit of wisdom. Mazmur 51. Nomor 2, the spirit of strength. Roh yang teguh. Nomor 3, the spirit of holiness. Roh yang kudus. Tapi nomor 4 dia berkata, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Tanpa kerelaan, Anda tidak akan pernah lengkap. Anda boleh punya kekudusan, tetapi tanpa kerelaan untuk diajar, kerelaan untuk ditundukkan, Anda tidak pernah sempurna. Anda punya spirit of strength, roh yang teguh, tetapi tanpa kerelaan menundukkan, maka Anda tidak akan pernah lengkap. Anda boleh punya the spirit of wisdom, tetapi tanpa kerelaan Anda tidak pernah lengkap. Saya suka bahasa Indonesia dalam hal itu. Lengkapilah. Artinya tidak akan pernah lengkap kalau Anda tidak punya yang terakhir ini. Roh yang rela.
Terakhir Michael bicara tentang kasut kerelaan. Kerelaan, dan dia menyamakan kerelaan dengan mur pemberian pada waktu Yesus lahir. Mur adalah untuk mengawetkan jenazah. Artinya orang-orang yang bersedia mati terhadap diri sendiri adalah orang-orang yang bisa belajar untuk rela, nunduk. Itu makanya dia berkata tadi, Anda hidup, Anda akan mati. Tapi kalau Anda mati, Anda akan hidup. Dan bagaimana saya punya wisdom? Sama. Understanding. Stand under. Supaya Anda tidak egois dan mementingkan diri sendiri dan iri hati. Makanya doa yang selalu, tidak ada salah dalam doa, meminta tidak ada yang salah. Tetapi kalau doa kita penuh dengan permintaan, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan beri makan saya, Tuhan jaga pekerjaan saya, Tuhan jaga perusahaan saya, Tuhan jaga masa depan saya, Tuhan jaga istri saya, anak-anak saya, mobil saya, rumah saya, pembantu saya, tukang garasi saya, sopir saya, anjing saya, kucing saya, nyamuk saya, dan saya. Maka Anda sementara menghidupi doa yang mementingkan diri sendiri. Doa yang egois. Mementingkan diri sendiri berarti kita menempatkan diri kita lebih tinggi dari orang lain. Dan kalau ada orang yang bisa menyaingi kita bahkan lebih daripada kita, kita jatuh pada iri hati. That's wisdom. Tapi hikmat dari bawah. Makanya orang egois dan orang iri hati paling susah untuk ditegur. Sebab selalu merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar. Bagaimana dengan sakit hati saya? Bagaimana dengan masalah saya? Bagaimana dengan problem saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Set your eyes upon Jesus. Itu saja. And He will perfect your faith. Menyempurnakan iman. Sudah. Dan kunci dari understanding, the key to the wisdom is understanding, but the key to understanding is listen. Dengar. Dengar. Bukan hear, tapi listen. We hear noises, but we listen to the voices. Belajar mendengar. Tidak ada yang salah dengan Anda berminta, ini persoalan saya, Tuhan tolong saya. Tapi beri waktu lebih banyak mendengar dia daripada waktu untuk berbicara pada dia. Listen. Apalagi demi permintaan dan daftar doa kita. Dengar dia. Sebab kalau Anda tidak pernah mendengar, Anda tidak akan pernah mengerti. Anda tidak akan pernah memahami. Dan kemarin di podcast yang buat kami tiba-tiba diam sebentar ketika kami sadar bahwa Shema, kata mendengar dalam bahasa Ibrani, ada kata yang sama untuk taat dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tidak punya kata taat, bahasa Ibrani hanya punya kata mendengar. Tetapi kata mendengar dan kata taat itu sama. Sebab mereka yang mendengar harus taat, sebab mereka yang tidak taat berarti tidak mendengar. Saya suka pakai ilustrasi anak saya waktu masih usia 3 atau 5 tahun. Istri saya berkata pada saya, suruh tuh anak mandi. Dari tadi belum mandi-mandi. Jadi saya sebagai pembawa mandat istri. Istri saya ada. Saya berkata, nak mandi. Anak saya berkata, iya pak, 5 menit lagi. Saya tunggu sampai 10 menit, nak mandi-mandi. Istri mulai gonggong. Istri mulai bicara, maafkan istri saya. Tolong edit. Istri saya mulai berkata, anak sudah mandi? Saya belum. Suruh mandi tuh anak. Saya bilang, nak, suara mulai naik 1 oktav lebih keras. Mandi. Anak saya juga naikin 1 oktav lebih keras. Iya pak, 5 menit lagi. 5 menit nak mandi-mandi, 10 menit nak mandi-mandi, terpaksa saya naikin lagi 1 oktav. Nah, mandi. Mama suruh mandi.
Anak saya juga naikin 1 oktav. Iya Pak, 5 menit lagi. 5 menit lagi dia tidak mandi-mandi. Terpaksa saya teriak dengan keras. Dalam nama Yesus, pendeta KKR lapangan saudara. Mandi. Dan dia jawab, iya. Sudah bilang 5 menit lagi. Dan saya jawab, kalau saya dengar, saya bilang, kalau kamu dengar, bikin. Sebab kalau kamu tidak bikin, sama saja dengan tidak mendengar. Mau mempertajam wisdom Anda, mau mempertajam hikmat Anda, obey. Because if you listen, you obey. Kita selalu minta Tuhan bicara, tapi kita tidak pernah mau taat. Seakan-akan semua yang Tuhan katakan pada kita hanya sekedar informasi dan kita tidak pernah berbuat apa-apa dengan itu. Bayangkan kalau Pastor Michael tiap kali kasih masukan sama saya, Pastor Doni, Pastor Doni, Pastor Doni. Kemarin saya terpaksa rekam ada 10 menit. Pastor Doni, God say dia buat ini. Saya bilang sebentar saya harus rekam ini. Teman-teman, bagi yang tidak tahu, teman undangan, saya sudah kasih tahu kepada tim Lighthouse yang ada di base kami Surabaya. Saya berkata, kalau Anda tahu apa yang Tuhan taruh di otak saya, Anda akan kaget. Sebab terlalu banyak yang Tuhan taruh. Tiba-tiba Michael mulai ngomong, Tuhan bilang ini. Kita akan, Lighthouse akan begini. Saya bilang sebagian besar sudah Tuhan kasih tahu, saya tidak kasih tahu sama mereka. Pastor Michael yang kasih tahu sama mereka. Saya bilang saya harus rekam dulu. Many things to do. Dan saya mulai sadar kenapa Tuhan kasih sama saya. Sampai tadi Pastor Michael masih Pastor Doni. Pastor Doni harus berani. Don't be shy again. Dan saya hanya bilang kenapa Tuhan kasih ini semua. Mungkin dia tidak punya banyak orang yang bersedia berkata ya. Ketika dia suruh sesuatu. Saya hanya mau jadi orang yang bilang iya. Dan setiap kali saya taat satu langkah, dia pertajam hikmat saya. Dia pertajam telinga saya. Saya maju satu langkah, dia pertajam. Saya maju satu langkah, dia pertajam. It's so many things in my mind. Selalu banyak hal dalam hati saya. Saya hanya bilang, kalau bukan Tuhan yang buka, saya tidak akan masuk. Tapi kalau Tuhan buka, saya pasti masuk. Anda mau accelerate? Obey. Ketaatan akan mempercepat proses Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita cepat taat, proses itu di-accelerate, dipercepat dalam hidup Anda dan saya. Yang penting kita mau stand under, berdiri di bawah dia seperti Maria. Pandang Yesus, dengar semua yang dia katakan. Dan kita hanya bisa bersedia berkata, aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Sebab saya tidak bisa sumbang ide maupun pikiran. Sebab hamba hanya bisa melakukan apa yang engkau perintahkan untuk hamba lakukan. Saya hanya mau taat. Kalau Tuhan suruh, mampukan kami semua. Mampukan setiap kita. Dan kalau Tuhan yang suruh, saya percaya Tuhan yang akan buka jalan. Be accelerate. Karena semua jemaat sudah bilang amin, tugas saya selesai. I hope you be blessed. Okay. Bapa dalam surga, terima kasih hamba rilis message, hamba melepaskan berkat pesan ini dalam nama Yesus menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Dan kami mengalami akselerasi dalam kehidupan kami personal, tapi terutama visi Tuhan bagi tubuh Kristus. Kami tidak pernah berdiri sendiri, kami berdiri bersama-sama as a body Christ, sebagai tubuh Kristus, dibangun, didewasakan di dalam Engkau. Terima kasih. Let the wisdom of God, biarlah hikmat daripada Tuhan tercurah kepada setiap mereka yang hari ini stand under,
berdiri di bawah kakimu, memandang engkau, mendengar setiap perkataanmu, dan berkata ya kepada setiap perintahmu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin,